Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana kalian bisa meninggalkan dompet yang penuh uang di taman kota, dan keesokan harinya dompet itu masih ada di sana atau bahkan sudah diantar kantor polisi? Jepang sering disebut sebagai negara yang paling jujur dan paling disiplin di dunia. Tapi pernahkah kalian bertanya, berapa harga yang harus dibayar oleh manusianya untuk menjadi sesempurna itu? Hari ini kita tidak akan membahas indahnya bunga sakura atau megahnya gunung Fuji. Kita akan masuk ke dalam sistem saraf bangsa Jepang dan membahas rahasia di balik perilaku manusia yang sangat sopan, hingga fenomena ekstrim yang jarang sekali diungkap oleh turis. Inilah sisi lain dari negara matahari terbit. Indonesia, kita mungkin punya istilah namanya tenggang rasa. Tapi di Jepang, ada aturan tak tertulis yang bernama Meiwaku, yang artinya jangan merepotkan orang lain. Sejak TK, anak-anak Jepang tidak diajari cara berhitung dulu, tapi diajari cara membersihkan toilet dan melayani makanannya sendiri. Tujuannya, agar mereka lebih sadar bahwa kenyamanan orang lain adalah tanggung jawab mereka. Inilah alasan kenapa di kereta Jepang tidak ada orang yang menelepon. Bukan karena dilarang sinyal, tapi karena mereka merasa berdosa jika suara mereka mengganggu telinga orang di sampingnya. Namun dedikasi ini punya akar yang ekstrim, yaitu kiri, kewajiban moral. Dulu, jika seorang samurai gagal melakukan tugas, mereka memilih mengakhiri hidup daripada menanggung malu. Di zaman modern, samurai itu berubah menjadi salaryman, pegawai kantor yang bekerja hingga larut malam demi perusahaan karena merasa malu jika pulang lebih awal daripada bosnya. Saking kuatnya prinsip menjaga nama baik ini, muncul satu fakta unik yang mungkin terdengar aneh bagi kita, adopsi pria dewasa. Di Jepang, jika seorang pemilik bisnis tidak memiliki anak laki-laki yang kompeten, mereka tidak akan membiarkan bisnisnya hancur. Mereka akan mengadopsi pria dewasa dan seringkali adalah manajernya, untuk menjadi anak angkat sekaligus pewaris sah atas nama keluarga. Inilah alasan mengapa banyak perusahaan di Jepang bisa bertahan hingga ratusan tahun melampaui usia negaranya sendiri. Namun tekanan untuk selalu menjadi sempurna dan menjaga kehormatan keluarga ini terkadang menjadi beban yang tak tertahankan. Inilah yang melahirkan fenomena Jouhatsu, yang secara harfiah berarti penguapan. Setiap tahunnya, ribuan orang Jepang memutuskan untuk menghilang dari kehidupan mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga, identitas, tanpa jejak, hanya karena merasa malu karena gagal dalam bisnis atau dalam hubungan. Dan bagi mereka yang tetap bertahan namun terisolasi dari sosial, muncul realitas kelam bernama kodokushi, kematian dalam kesunyian. Ini adalah fenomena di mana orang-orang meninggal sendirian di apartemen mereka tanpa ada yang menyadari selama berminggu-minggu. Karena hubungan antar tetangga di kota besar Jepang sangatlah tipis demi menjaga privasi. Kematian seringkali terdeteksi setelah aroma tidak sedap muncul. Sekarang, munculnya industri khusus bernama Cleaner of Death yang tugasnya membersihkan apartemen dari jenazah yang sudah lama tidak ditemukan. Tapi jangan salah paham, kekuatan etika ini juga membuat Jepang menjadi bangsa yang paling tangguh di muka bumi. Saat tsunami 2011 menghantam, tidak ada penjarahan toko. Orang-orang mengantri dengan tertib untuk mendapatkan air bersih, meskipun mereka sangat kehausan. Mereka menyebutnya gaman, seni bertahan dengan martabat di tengah penderitaan. Dunia melihat Jepang sebagai robot yang disiplin, tapi sebenarnya mereka adalah sekumpulan manusia yang sepakat untuk menekan ego pribadi demi harmoni bersama. Jepang mengajarkan kita bahwa menjadi modern tidak harus melupakan akar budaya, namun mereka juga mengingatkan kita bahwa menjadi manusia tidak harus selalu sempurna. Jadi menurut kalian, sanggupkah kalian menjadi warga negara Jepang dengan segala aturan dan juga tekanannya? Tuliskan pendapat kalian, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kita ke negara-negara lainnya, menuju negara Butan, negara yang melarang lampu merah demi kebahagiaan penduduknya. Sampai jumpa.